hari ini aku tuh nggak sendirian Sobat Kreatif untuk ngebahas yang namanya Hari Radio Sedunia. Dan hari ini aku udah bareng sama Pak Fahri atau Bapak Dr. Fahrianar, FIK MSI. Halo Bapak, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak hari ini adalah akademisi Fisip Komunikasi Unlam Banjarmasin. Bapak mohon maaf, miknya boleh ditarik aja sedikit nggak apa-apa? Oh iya. Oke, supaya jelas suara Bapak sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Minggu-minggu diganggu sama RRI untuk ngobrol nggak apa-apa ya Pak ya? Tidak masalah. Yang penting kita berusaha berpartisipasi. Betul sekali, apalagi Bapak Fahri ini setahu Andi juga salah satu pendengar radio, Sobat Kreatif ya, pendengar radio setia RRI, apalagi bisa nanti kalau misalkan apalagi kadang beliau tuh nggak cuman dengerin Pro 1, Pro 4 loh Sobat Kreatif, tiba-tiba bisa request lagu di Pro 2 ya Pak. Jadi masih jiwa anak muda lah Pak ya, jadi kita sangat tepat banget untuk ngobrol sama Bapak hari ini di Hari Radio Sedunia. Namun sebelum kita ngobrol banyak ya Pak ya, dan menanggapi tema bahwa Hari Radio Sedunia tahun ini tuh temanya adalah trust dan juga radio sendiri atau kepercayaan dan juga si radio itu sendiri. Sebelum kita ngobrol banyak ataupun menanggapi statement dari Kepala Perwakilan PBB, kita dengerin aja langsung kali ya Pak ya, statement dari Valeria Julian. So buat Sobat Kreatif, sambil juga bisa dengerin sebelum statement ini ada, dan juga nanti sembari kita ngobrol sama Bang Fahri, boleh deh kalian yang mau nanya-nanya Sobat Kreatif di WhatsApp kita di 08-115-1420 atau langsung telepon juga boleh di nomor yang sama, entah itu di WhatsApp ataupun di telepon kantor kita, dan juga bisa kalau misalkan dirasa susah untuk telepon dan lain-lain bisa bertanya lewat chat. Kita buka line interaktif untuk hari ini di Hari Radio Sedunia Sobat Kreatif ya, dan langsung aja kita dengarkan statement Kepala Perwakilan PBB untuk World Radio. Okay, Ibu Valerie, could you introduce yourself to all RRI's listeners, and also perhaps share your role in the United Nations with us, please? Hai, apa kabar pendengar RRI? Nama saya Valerie Julian. Saya adalah Kepala Perserikatan Bangsa-Bangsa di Indonesia. I've been working at the United Nations for almost 3 decades, and I started my duty in Indonesia in October 2020. Previously, I was stationed all over the world, from Eastern Europe to Africa, Latin America, and Asia. Actually, I was in Nepal just before coming here. As the representative of the UN Secretary General in the country, I consider that one of my roles is to bring the UN closer to the people we serve, and in that case, the Indonesian people, the Indonesian government. As UN, we prioritize the people who risk being left behind because of their geographic location, their gender, their social or economic situation, their sexual orientation, their disability, etc. And to do this, I coordinate the work of 25 UN agencies on the ground. I believe you're familiar with names like UN Women, UNICEF, WHO, UNESCO, UNDP, etc. When I say I coordinate, it means that I ensure that jointly the UN agencies address the development needs of the country and the challenges such as the COVID pandemic, climate emergency, and the growing inequalities. But of course, the UN does not work alone. We work jointly with the government, with civil society, with academia, and finally with the media. And that is why I'm particularly happy to be here with you today to recognize and reiterate that media has a critical role to play in democracy. And today, being World Radio Day, we can discuss the specific role of radio. Thank you so much. Thank you very much, Bu Valerie. Second question is, how does the UN perceive radio as a trusted public information tool, and what is the significance of today's World Radio Day? Radio is actually my favorite media when it comes to getting news. Because radio, in my view, is one of the most reliable media globally. And it's not only in my view, many polls actually indicate that. Because it provides a unique way to access trustworthy journalism, and it has been so for more than a century. And what is interesting is that radio continuously adapt and develop its capacities. It means including technological innovation in order to serve better its listeners. And in fact, if I may say, I believe that the future of radio is not radio. What I mean by that is that
You know, you all remember what we called radio. It was this little black box, you know, with round button that relied heavily on batteries. And that is not radio anymore. Today, radio is in our home. It's actually our mobile phone. But radio is what we listen to, no matter, irrespective of the box that we use. And what used to be also AM, FM channels now are digital, streaming online. This is the way we listen to radio. So this year's World Radio Day commemoration highlights the issue of radio and trust. And when we talk about trust, we talk about the trust in radio journalism, trust in accessibility, and trust and viability of radio station. So let us look one after the other. Trust in radio journalism. It's about producing independent and high quality content. It's about respecting the basic ethical journalism standards. Actually, during the pandemic, we could see how these ethical standards were actually essential, and when they were not respected, how masses of misinformation were circulated to poison people's mind. Because misinformation is having consequences for everyone and has become our common enemy. So the UN Secretary General has actually declared a war against misinformation, and he has launched the Verified campaign. And this campaign promotes reliable content as a source for accurate, trusted information issued for the global public good. Verified actually enables science-backed communication, repackaging UN content in a way that appeals to those vulnerable to misinformation. It is also tailored to reach audiences in their language so that they can understand and on the platform that they use. I really hope that the UN and RRE could join forces in really elevating facts about COVID-19, about vaccines, and that we can jointly increase our efforts in other areas such as climate change, hate speech, gender-based violence, because in those areas too, misinformation prevents progress. Now, the second level of trust is trust and accessibility. And it's about taking care of your audience. And it's not just about retaining our existing loyal listeners, people who feel represented and can access information easily, but it's also ensuring that people with disability are included. For instance, we can optimize the features of digital radio platforms, such as having sign languages or automated subtitles for the hearing impaired audience when they stream, or to have loud announcement of content for the blind listeners. And thirdly, we were talking about trust and viability of radio stations. It's about ensuring competitiveness. How can radio survive when a financial crisis hits the media market? And this actually links the economic survival of radio stations to their ability to attract and retain a large enough base of loyal listeners in order to be sustainable and to embed listener interaction into their business model. Thank you, Bu Valerie. Last questions. Any specific messages you wish to convey to RRE's listeners? I want to congratulate RRE and the listeners and wish you all a very happy World Radio Day. I actually understand that there is a National Radio Day that coincides with RRE's anniversary every 11th September. I would also like to commend RRE for its capacity to innovate and how far RRE has come from its inception in 1945 until today with all its digital outreach. And lastly, because today is World Radio Day, let us recognize the enduring power of radio to promote trusted, reliable information and help build a more peaceful and inclusive world. Terima kasih banyak. Pro dari banyak suara kreatif kita sudah dia tadi selek kreatif statement dari Kepala Perwakilan PBB untuk World Radio Day 2022 dari Valerie Juliana. Kita ngobrol sama Bapak dari Pak. Mungkin tadi udah Bapak udah dengerin juga, udah simak juga bareng salah satu kreatif. Apa sih juga bisa dibilang tanggapan Bapak tentang statement dari Valerie, atau bisa dibilang kita
dari Bapak juga gitu, statement dari Valeri, tanggapan Bapak dan juga statement dari Pak Fahri. Begini, baik hari ini bahwa statement itu merupakan wujud dari adanya apresiasi kepala perwakilan PBB yang ada di Indonesia terhadap LPP RRI. Ya, tentu apresiasi ini merupakan penilaian yang cukup objektif, di mana kita dapat menginterpretasikan bahwa perhatian dan konsentrasi beliau di dalam melihat program-program yang ditawarkan oleh Radio Republik Indonesia terkait dengan berbagai isu yang dikemas, yang kemudian disampaikan secara luas kepada publik, tentu berdasarkan pengamatan yang cukup serius saya melihatnya, di mana beliau cukup jelas mempetakan berbagai permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat kita tentunya ya, seperti hanya ada isu yang terkait dengan persoalan geografis, persoalan kebencanaan, persoalan disabilitas, persoalan gender, dan itu saya melihatnya ini merupakan permasalahan nasional yang kemudian permasalahan-permasalahan ini secara konten RRI serius dalam berpartisipasi di dalam penyampaian pesan-pesan tersebut untuk membangun membangun tentunya kesadaran, partisipasi ataupun keterlibatan publik di dalam berbagai permasalahan tersebut. Nah, selain itu juga beliau juga melihat bahwa kepercayaan RRI itu juga dilihat dari aspek-aspek konten yang terbangun, kemudian dari sisi migrasi teknologi. Ya, tadi dia cukup jelas menyebutkan bahwa revolusi teknologi RRI yang tadinya hanya berupa kotak kecil gitu ya, kemudian bermigrasi ke digital dengan fitur dan kemudian bermulti-platform, streaming segala, dan ini tentu menggambarkan bahwa RRI juga sudah menyesuaikan dengan perkembangan teknologi kekinian. Nah, yang dimaksud dengan teknologi kekinian itu adalah berbasis internet tentunya ya, dan ini tentu menarik untuk kita untuk kita analisis lagi ke depannya, bahwa ternyata dari luar saja begitu memperhatikan RRI, dan kita semua tentu tidak ingin dong tidak memperhatikan hal-hal tersebut. Gitu kan, hal penting juga yang dibahas lah gitu ya. Betul. Dan ini kan sudah terbukti bahwa RRI tadi juga disebutkan bahwa high quality program gitu kan. High quality program itu artinya Bapak, kita coba angkat dulu kan. Boleh. Kayak ini udah 2 kali soalnya kita coba. Oke. Halo, selamat pagi. Halo. Iya. Dengan siapa di mana? Hari di masjid. Oke. Mau bertanya atau mau menanggapi, Pak? Iya. Selamat pagi juga, Pak Fahri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sahri. Alhamdulillah baik, Pak. Lawas kita kada bersua. Oh enggak, saya langsung ke studio, Pak. Langsung di studio, Pak. Juga termasuk yang salah satu yang kita bicara sama canggihnya sekarang, Pak. Iya. Di luar studio ada yang studio namanya kecanggihan, tapi tetap didengar oleh masyarakat. Benar, Pak Sari.
bagaimana nanti pada tahun ke depan tadi tidak ada perubahan lagi kan tahun hari Betul. konvensional mudah-mudahan orang Iya. Iya. Tetapi dia tetap akan menjadi catatan sejarah, Pak. Iya. Betul. Betul. Iya. apalagi dana ibu kota negara Kalimantan Iya. Iya. Betul. Inilah hebatnya radio. Iya. Halo, kemarin. Iya, saya dengerin, Pak. Iya. Jadi, Iya, iya, Pak Sahri. Iya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sahri. Begini, kalau kita melihat bahwa saat ini di dalam era multi-platform, era digital, tentu hal yang cukup menarik adalah apabila kita memiliki sebuah program siaran yang berkarakter, Pak. Maksud saya yang berkarakter itu adalah kita bukan lagi semacam etalase yang banyak produk-produk yang ditawarkan, tetapi kita sudah harus fokus pada berbagai isu yang mungkin menjadi karakter kita. Katakanlah kalau kita, salah satu contoh misalnya, kalau kita ingin membidik sasaran anak muda, ya kita harus berkarakter. Radio itu sebagai radionya anak muda. Jadi tidak bisa istilah orang itu sebada gitu kan. Nah, tidak itu kalau kita menjadi stasiun yang sebada, ini nanti kita juga akan kehilangan karakter. Siapa sih yang menjadi khalayak kita? Siapa sih yang menjadi audien militan kita yang begitu serius di dalam menjadi pendengar kita? Nah, ini tentu kita harus bisa membidik dan mengelola itu lebih spesifik. Jadi katakanlah kita fokus pada radionya kuliner gitu, yang bicara tentang kuliner. Kemudian ada lagi radio yang bicara khusus tentang pariwisata, misalnya, katakanlah begitu. Jadi ada kekhasan, ada kekhususan bahasan-bahasan, sehingga tapi problemnya gini, kemudian orang akan pertanyaannya gini, bagaimana ketika khusus itu kok apa kita jadi terbatas gitu? Tidak, Pak. Kita harus mampu memotret hal-hal yang sifatnya kecil, kemudian itu dikemas di dalam bentuk konten-konten yang lebih menarik. Saya pikir akan semakin banyak radio-radio juga akan berkembang. Apalagi saat ini bukan ya, frekuensi tentu menjadi problem ya. Tetapi ketika sudah bermigrasi ke digital, nah ini bisa banyak dikembangkan lagi. Saya pikir begitu ya Pak Sahri. Dan apalagi konteksnya misalnya dengan ada konteks radio politik, silakan. Radio yang menyebarkan informasi tentang pemerintahan, ya silakan gitu kan. Tentang anak muda, tentang apalah, tentang keagamaan, ini menarik gitu. Jadi kita punya banyak lapangan, istilah saya. Banyak pilihan, publik juga akhirnya punya banyak pilihan. Apalagi sekarang radio fiturnya sudah bisa kemana-mana dengan HP, dengan streamingnya juga bisa didengar kapan saja dan di mana saja. Dan ini kalau radio juga dulu, kalau ciri-ciri radio itu yang berdasarkan saya pelajari sejak S1 saya, bahwa radio itu sekilas, sekarang sudah tidak sekilas lagi.
Nah, dia bisa kita ulang-ulang siarannya itu. Jadi tidak sekilas. Kalau dulu memang sekilas. Kenapa? Jadi kalau kelewatan udah nggak bisa dengar gitu ya? Iya, karena kelewatan sudah tidak bisa dengar. Tapi sekarang itu kelewatan atau kita bisa memutar dengan waktu yang berbeda pun bisa. Nah, ini jelas sekali ya di era digitalisasi seperti ini. Ciri-ciri radio sudah mulai bergeser juga. Nah, kita kembali Mbak Arini ke apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala PBB tadi. Sebelumnya terima kasih ya, waduh Pak Syahri sudah ikut berpartisipasi ya Pak ya untuk menanggapi topik hari ini. Oke, silahkan lanjut Bu Ari. Ya, terkait high quality content gitu kan ya. Saya terharu dengan ungkapan beliau itu. RRI dalam pengamatan saya cukup memperhatikan soal etika jurnalistik ya. Dimana saya jujur saja, saya juga biasa melakukan kritikan terhadap teman-teman RRI ketika katakanlah misalnya ada pemberitaan yang terkait dengan waktu itu saya masih ingat, saya kritik sekali ya. Waktu itu terjadi pemberitaan tentang kecelakaan lalu lintas di mana narasi yang dibangun ada nada unsur nuansa kekerasan, akhirnya saya sampaikan ke RRI dan itu ditanggapi dengan serius. Nah, sampai sekarang soal-soal seperti itu tidak pernah muncul di RRI. Ini artinya apa? Memang high quality content berbasis etika jurnalistik tentunya. Dan ini saya cukup objektif ya dalam memberikan penilaian terhadap RRI karena bagaimanapun juga untuk menilai harus mengikuti program-program siarannya. Dan ini tentu dalam konteks akademis ya, bahwa basis dasar dari profesionalisme jurnalistik itu adalah knowledge ya, pengetahuan. Lalu tingkatan kedua adalah tingkatan etika, tingkatan pengetahuan, keterampilan di bawah paling dasar. Kemudian tingkatan kedua adalah knowledge, dan tingkatan yang teratas dari bentuk piramida itu adalah etika. Nah, kalau sudah kesadaran akan etika itu di dalam konten, setiap konten program siaran, maka kualitas siaran itu pun akan dapat terjamin. Nah, itu konten-konten yang ditawarkan oleh RRI, saya pikir masih tetap mempertahankan standar etika jurnalistiknya. Kemudian juga di situ terkait dengan isu-isu yang dibahas, ada persoalan gender tadi ya, persoalan disabilitas, kemudian persoalan kebencanaan. Nah, ini saya kenapa itu muncul gitu? Katakanlah di RRI Banjarmasin kita konsisten ada program kentungan. Nah, itu program yang khusus untuk membahas persoalan-persoalan yang terkait kebencanaan. Apa yang dimaksud dengan kebencanaan itu? Bukan hanya bencana alam, pandemik juga kan menjadi bahasan yang serius, di mana COVID-19 yang kemudian muncul varian-varian baru dari varian Delta, kemudian varian Omicron. Semua ini tersosialisasi oleh RRI. Dan kita tentu mendengar ya, publik menjadi tahu hal-hal tersebut. Nah, tidak cukup dengan pemancar luasan. RRI kemudian juga memperkuat program ini ke yang sifatnya streaming. Jadi bisa diakses kapanpun dan oleh siapapun juga, gitu kan. Bisa diakses. Sekarang tuh radio sudah sangat gimana ya, kita bisa orang-orang tuh tidak terbatas gitu ya Pak untuk mendengarkannya. Betul. Sekarang kayak orang kita lagi di Banjarmasin, teman-teman yang lagi di luar kota mau mendengarkan kita juga bisa sekarang. Kalau dulu rasanya tuh tidak mungkin Pak ya, maksudnya sesuai dengan frekuensi di daerahnya masing-masing saja gitu. Jadi ini memang wajar ya ketika kita bisa mengkorelasikan antara radio dengan trust gitu kan. Trust itu apa? Trust itu adalah kepercayaan. Dalam konteks konsep teoretik, trust itu adalah salah satu unsur dari modal sosial.
Nah, modal sosial itu kan ada 3. Yang pertama adalah networking, yang kedua partisipasi, dan yang ketiga adalah trust. Nah, trust itu merupakan basis dasar dari modal sosial. Jadi artinya RRI ini memiliki apa yang dimaksudkan sebagai modal sosial yang bisa membangkitkan partisipasi masyarakat, bisa membangkitkan networking masyarakat melalui apa? Melalui program-program siaran yang tentunya dikemas, yang kemudian ditawarkan, didistribusikan kepada publik melalui pemancar luasannya. Nah, ini menarik loh, Ren. Jadi trust itu nilainya sangat tinggi. Ya, setiap zaman itu memiliki masanya. Jadi ada puisi Khalil Gibran gitu ya, yang saya selalu ingat. Ini konteksnya dengan konteks radio. Anakmu bukan milikmu, dia milik zamannya. Nah, ada bait itu, artinya apa? Bait itu menunjukkan bahwa setiap perkembangan era itu ada penggemarnya. Nah, jadi kita tidak bisa menghakimi masa lalu itu, pendengar yang lalu itu berbeda. Itulah zamannya gitu kan. Nah, zamannya saat ini, zamannya digital, di zaman banyak fitur-fitur, kemudian harus multi-platform. Inilah situasinya. Dan penggemarnya tentu juga berbeda. Kemampuan daya serap teknologinya juga berbeda. Sehingga RRI akan selalu eksis.